ini dia beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi siswa. Pertama, pendekatan multidisiplin. Integrasi literasi dalam berbagai mata pelajaran untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Jadi Bapak Ibu, gunakan literasi untuk semua mapel yang ada. Bila perlu kita kembangkan lagi dengan bahasa yang paling sederhana yang bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian program baca rutin. Sekolah membuat jadwal rutin untuk membaca dan mendorong siswa untuk membaca buku secara teratur. Itu kalau kita punya perpustakaan, petugas perpustakaannya menyusun jadwal-jadwal kunjungan kelas. Kemudian bagi guru kelasnya berusaha untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar bagi siswa. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengaktifkan anak ke perpustakaan. Apakah cukup mereka kita giring aja ke sana, kemudian kita biarkan? Nah, ini nanti ada kiatnya lagi. Strategi yang ketiga adalah membaca bersama. Membaca bersama dalam kelas dan membahas buku secara interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Terkadang ini sudah kita lupakan, Bu, ya, untuk mengajak siswa membaca bersama. Padahal kalau ini kita aktifkan, ini dampaknya sangat baik bagi siswa yang kurang dia. Terkadang ada siswa itu yang belum bisa membaca. Jadi ketika kita membaca bersama, maka apa dampak yang terjadi pada siswa yang kurang mahir membaca? Dia akan timbul kepercayaan dirinya. Seperti itu. Next. Nah, ketika kita sudah melaksanakan kiat yang 3 tadi, terus apa peran guru dalam meningkatkan literasi siswa di situ? Nah, guru sebagai fasilitator, jadi promosi minat membaca lah kepada siswa, mendukung dan mengarahkan siswa untuk mengembangkan kecintaan terhadap literasi. Kemudian guru sebagai role model, tampil sebagai contoh yang baik dalam hal membaca dan menunjukkan kepentingan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, bagaimana kita menuntut siswa untuk bisa membaca dengan intonasi yang tepat dan tanda baca yang tepat. Sebagai guru, kita tampilkan, kita beri contoh dulu. Bagaimana intonasi ketika ada tanda koma. Bagaimana membaca ketika ada tanda seru. Dan bagaimana intonasi ketika ada tanda tanya. Kapan tanda petik digunakan, dan seterusnya. Jadi selaku guru kita nggak usah malu, kita contohkan. Biarkan siswa mengikuti apa yang kita bacakan. Jadi siswa itu adalah mengikut. Dia mengikuti apa yang dilakukan gurunya. Kenapa? Bagi siswa, guru itu adalah kalah segalanya. Kalah lagu Dian Piscesa. Berikutnya, guru sebagai penyedia sumber daya. Artinya, kita menyediakan akses ke buku dan bahan bacaan yang sesuai dengan minat dan tingkat baca siswa. Tentunya, setiap tingkatan itu tidak sama bukunya. Kalau dulu ada kita namanya buku berjenjang.
ya. Untuk buku yang tepat untuk siswa pada fase A tentu tidak sama buku untuk fase B dan seterusnya. Jadi kalau pada fase A mungkin kalimat atau kata-kata masih sederhana dan tidak terlalu banyak. Di fase B-nya siswa itu sudah bisa merangkai kalimat, jadi membentuk satu pemahaman. Eh, untuk fase C-nya lebih meningkat lagi. Seperti itu. Next. Mengapa literasi siswa perlu ditingkatkannya? Biarin aja gitu. Nah, apa rupanya ya kan? Los itu gitu kali kan ya. Nah, ternyata literasi siswa itu perlu ditingkatkan. Oh, rupanya ada dampak positif. Ada dampak positif dari peningkatan literasi siswa. Loh, apa itu? Pertama, siswa akan memiliki kemampuan berpikir yang kritis dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan kritis. Jadi, kalau literasi siswa sudah baik, ada wacana, ada berita, dia sudah bisa menganalisisnya, sudah bisa memahami apa kira-kira isi dari wacana, sebuah wacana. Kemudian peningkatan apa lagi? Oh, ternyata ada peningkatan keterampilan komunikasi. Memperluas keterampilan berbicara dan menulis siswa, sehingga mereka dapat lebih efektif berkomunikasi. Apalagi yang berikutnya? Peningkatan prestasi akademik. Jika kemampuan berpikir kritisnya sudah baik, peningkatan keterampilan komunikasinya juga sudah meningkat, oh pasti peningkatan prestasi akademiknya akan menjadi lebih baik. Kenapa? Sekarang kan jika ujian saat ini kan udah menggunakan banyak literasi ya Bapak Ibu. Hmm. Apa langkah-langkah implementasi untuk meningkatkan literasi siswa? Oke, ya. Pertama ngapain? Promosi minat membaca. Sediakan buku-buku yang menarik. Buku-buku sekarang kita nggak perlu, tidak harus dari perpustakaan saja. Boleh kok ambil dari bacaan koran. Itu biasa di koran setiap tiap hari Minggu itu ada itu komik-komik. Boleh. Kemudian bolehkah kita juga mengambil dari internet tentang cerita anak? Ya, boleh. APK kami ini Pak 356 6 tapi itu lembar. Kemudian apa lagi? Beri pelatihan kepada guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan literasi siswa. Artinya, ketika sudah diadakan pelatihan pada guru, maka sesama guru bisa saling ngapain? Saling bertukar ilmu, bertukar ide, bertukar pengalaman. Sudah Pak Pak sana. Next. Oh, dari sana. Ini sebenarnya Izin Bapak Ibu, sebelumnya jika yang penyediaan sumber daya, ya, sumber daya selain yang ada di sekolah, dari perpustakaan sekolah, kita bisa buat sendiri. Sederhana memang, bisa kita eh, ajarkan kepada siswa dalam membuat buku sendiri.
dengan sederhana. Tidak usah terlalu menggunakan bahasa yang tinggi, tapi bagaimana cara mereka bisa membuatnya? Kita awali saja dulu dengan siswa membuatnya satu paragraf saja. Misal, kebetulan di depan saya ada botol. Lihat ya Bapak Ibu. Ini bisa kita awali dengan pertanyaan kepada siswa. Apa ini? Apa fungsinya? Apa warnanya? Terbuat dari apa? Dan seterusnya. Jadi diawali dari siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian dari hasil jawaban yang kita buat, yang mereka buat, kita tuntun siswa untuk membuat kalimat dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, yang kita ajukan. Kemudian dari jawaban pertanyaan yang mereka buat, kita tuntun mereka untuk ayo kira-kira mana yang pertama, kalimat pertama yang cocok ya. Susunan, maksudnya susunan kalimat. Baru mereka mengembangkan dengan bahasanya sendiri. Ketika ternyata mereka hanya mampu membuat hanya 3 baris, apakah salah? Tidak. Oh, satu siswa dia hanya bisa buat satu kalimat. Salah. Tidak. Kenapa? Karena itu kita lakukan, kita buat. Lalu jangan ada kata salah dari apa yang mereka lakukan. Berbeda perkembangan kemampuan siswa yang berumur 10 tahun dengan yang 12 tahun. Namun kalau yang membuatnya itu gurunya hanya bisa membuat satu paragraf, nah itu baru perlu pertanyaan. Ya kan? Bapak Ibu, dalam hal literasi ini kita jangan cepat putus asa. Bu, siswa saya nggak bisa baca loh, Bu. Lantas, ketika siswa tidak bisa membaca, kelas berapa? Kelas 5. Baik. Apa yang sudah Ibu lakukan? Kita jangan cepat mengatakan ini Pau, udah kelas 5 nggak bisa membaca. Kan ya? Terkadang ini tadi ada siswa itu dia berkembang ini si A, dia nanti umur 12 tahun baru bisa berkembang. Jadi umur berapa umurnya sekarang? 10 tahun. Oh, belum berkembang dia. Jadi kan sabar. Tinggal kita cari teknik-teknik yang nanti akan Bapak Ibu dengar, ya. Kemudian pembinaan keterampilan membaca dan menulis ini sebenarnya ya. Keterampilan membaca dan menulis. Bapak Ibu, itu tadi sudah termasuk kemampuan menulis yang saya kasih contoh ini tadi. Kan ya? Atau bawa anak-anak itu keluar lapangan. Oh, apa yang ada di halaman sekolah? Oh, tumbuhan. Baik. Coba anak ibu, kita mulai dari daun. Biarkan mereka menceritakan tentang daun menurut kemampuan mereka. Pasti nggak sama. Mungkin ada yang satu cuma bisa mengatakan, oh ini daun, warnanya hijau. Betul. Satu anak bilang daun warnanya coklat. Kebetulan dia ngambil daun yang sudah kering. Ada yang bisa mengembangkan lain. Daun ini berwarna hijau. Oh, ada tulang-tulang di tengahnya rupanya. Salah, tidak. Dia menyampaikan apa yang dia lihat. Kita hanya memfasilitasi.
Kemudian nanti kita beri penguatan. Ketika dia sudah mengamati, dia tulis dengan apa yang dia tahu, kita memberi penguatan. Ya, kita berikan umpan balik. Ntar, balik. Coba buka satu. Saya akan Bapak dan Ibu, coba sebelum cerita ya, ini dululah sebentar. Bagi siswa kelas awal, ini ada belajar membaca kata merupakan masa transisi, mulai dari membaca huruf, bunyi huruf, suku kata, sampai merangkainya. Jadi guru perlu memperhatikan kemampuan membaca kata setiap siswanya. Perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa akan membantu mereka belajar membaca kata dengan menyenangkan dan tujuan pembelajaran. Terus ya, kita mulai dari akan membaca huruf, membunyikan huruf, kemudian membaca suku kata, merangkai huruf menjadi suku kata, merangkai suku kata menjadi kata. Mana? Ya, ini ada sebuah kertas. Ya, ini yang akan kita buat. Ini dibagi menjadi 3. Next itu. Dah, foto lah dulu lah, pulang. Ya. Apa Kita jangan bagi dia menjadi 3. Tuh, Kita ya, coba untuk membaca kasus namanya dulu ya, sebelum kita membaca sebuah cerita. ada Jadi kebetulan nanti ini foto ada aja. siswa, ada 3 orang. Kita kasihlah dia nama Devi, Henry, dan Hadi. Next. Next. Ya. Ini adalah hasil pengamatan yang kita lihat dari si Devi. Pada gambar ini terlihat gambar buku. Tertulis buku. Lantas Dewi bisa membacanya dengan kata buku. Benar atau salah? Halo? Buku. Dia baca buku. Tepat ya. Berarti ini benar. Benar, Bu. Kemudian pada gambar kedua, di bawahnya ini balok. Di atas balok paku. Di atas paku ada palu. Tapi yang ingin kita kenalkan kepada si Devi ini adalah kata paku. Tetapi si Devi membacanya dengan kata palu. Ini berarti salah ya. Kurang tepat. Kemudian pada kertas yang ketiga tertulis luka, kata luka, dan 5. Lantas si Devi membacanya dengan kata lusa, lama. Pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira apa masalah si Devi di sini? Ini kasus 1, kasus si Devinya ya. Ketika ada kata buku, oh benar, dia bisa membacanya buku. Nah, pada gambar kedua, dia kurang tepat menyebutkan kata paku. Hampir mirip ya, dia bilang palu. Kemudian,
yang ketiga ini nggak ada gambar apapun. Hanya ada dua kata, luka dan 5. Nah, si Devi membacanya lusa dan lama. Kira-kira apalah masalah si Devi? Belum mengenal huruf, Bu. Belum mengenal Huruf. huruf. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang lain? Ada? Bu Asni katakan dia tidak mengenal huruf. Kita simpan dulu ya. Next dulu. Nah, nanti kita bahas secara bersama. Nah, ini masalah orang kedua atas nama si Henry. Pada lembaran 1, ada gambar gorila. Dan tertulis bacaannya gorila. Ketika dia sampai di halaman ini, dalam sebuah buku, Henry perlahan membaca gorila. Kemudian pada kertas yang kedua ada gambar buku, tetapi tulisannya buka. Henry membacanya perlahan. Buka. Pada lembar yang ketiga tak ada gambar apapun. Hanya ada kata kursi. Henry perlahan membaca. Kursi. Oke, Bapak Ibu. Apa masalah yang dihadapi si Henry? Samakah masalah si Devi dengan si Henry? Ada yang bisa menjawab? Samakah masalah yang dihadapi si Devi dengan si Henry? Langsung membagikan. Ya. Ada yang menjawab? Oke, kita lanjut aja. Berbeda ya. Masalahnya berbeda. Kemana? Kemudian pada siswa yang ketiga atas nama Hadi. Hadi juga membaca buku. Ya, pada lembaran pertama ada gambar cantik ya. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna putih dengan tulisan stop. Ketika Hadi sampai di halaman ini, dia benar membacanya stop. Pada lembaran berikutnya, lembaran yang kedua, tidak ada gambar apapun. Tetapi hanya ada bacaan stop dengan tanda seru. Dan si Hadi tidak dapat membacanya. Kemudian pada lembar yang ketiga ada gambar gorila. Tapi si Hadi membacanya kera. Seperti itu. Jadi masalah Devi, masalah ketiga siswa ini tadi ya, berbeda. Sekarang kita lihat, kita bahas apa masalah masing-masing. Ya. Kita lihat masalah si Devi dulu. Pada buku 1, si Devi dia melihat gambar. Dan huruf pertama dan terakhir dia menggunakan informasi tersebut untuk secara benar membaca kata buku. Jadi dia hanya melihat B pertama, U yang terakhir, dan gambarnya.
Oh, pastilah ini bacaannya buku. Maka tepat dia membacanya buku. Kemudian di lembar keduanya, si Devi menggunakan strategi yang sama. Pakai gambar seperti yang pertama tadi. Dia tidak fokus pada huruf yang ada di tengah. Sehingga dia lihat huruf pertama A, huruf terakhir U, berarti yang dia baca Palu. Kurang fokus dia di situ. Dia mengabaikan bahwa ternyata pada gambar itu ada gambar paku. Berikutnya, pada kata luka dan kata lima, Dewi menggunakan strategi yang sama. Gambar huruf pertama dan terakhir. Oh, ada L yang terakhir A. Dia abaikan yang di tengah. Maka dia baca kata itu dengan lusa. Oh, pertama L, terakhir A. Ah, udahlah itu. Lama. Ya. Seperti itu. Baik, berikutnya. Apa strategi yang digunakan si Henry untuk membaca? Henry mengenali setiap huruf dalam kata dan membuat bunyi setiap huruf sewaktu dilihatnya. Tapi dia melakukan secara perlahan dengan lambat. Dia belum menggabungkan huruf dengan cepat saat membaca kata. Jadi dia masih ngeja ini kira-kira ya Bapak Ibu. Next. Mana dia tadi? Nah, untuk si Hadi membaca kata stop tepat. Dia membacanya dengan tepat. Stop. Karena ada gambar, ada bacaannya, dan dia sering lihat ini di jalan-jalan. Tapi ketika tidak ada apapun, dia nggak tahu dia membacanya. Dia tidak dapat membacanya. Nah, pada gambar yang ketiga, oh dia lihat. Dia hanya membaca gambar, dia tidak melihat tulisan. Maka dia sebut ini mirip kera ini. Maka dia bilang kera. Jadi si Hadi dia hanya membaca gambar. Kalau gambarnya tidak ada, maka dia tidak bisa membaca. Oke. Kemudian coba kita buat kegiatan kedua dengan membuat beberapa kata. Meja tulis, ini yang saya sampaikan masih untuk yang kelas awal ya. Perawat, renang, handuk. Tepat kali dia bisa membaca. Bantu Bu Sinta baca ini. B. Yang B, pertama Scriptaclo, yang kedua Flegistino, yang ketiga Nagadon, yang keempat Tuko. Nah, Bapak Ibu, kalimat kata yang kedua ini adalah kata yang jarang. Jadi terkadang siswa kelas awal agak susah untuk membacanya. Next lagi ada kata berikutnya. Oke, next. Ini yang tadi ya. Nah, Bapak Ibu, strategi mengajar membaca kata dengan membunyikan huruf, mengidentifikasi huruf-huruf terpisah dalam kata pak. Jadi, peh. Sebenarnya kita nggak menyebutkan peh gitu ya, karena nanti ketika ini huruf apa pe, ini huruf apa a, jadi bacaannya apa pela, gitu nanti dia jadinya.
Dia sebenarnya hanya di mulut. Gitu. P. P itu sebenarnya di mulut. A, K. Jadi ketika tulisan Pak, Pak, gak usah banyak dulu kata, hanya tiga huruf aja dulu. Pak, baru ini Pak, baru ini sudah bisa dia Pak. Jadi Pak, baru di sini udah Pak, baru udah lancar Pak. Jadi dia menggabungkan fonem-fonem. Ada 3 fonem di sini ya. Oke, next. Ya, siapkan 2 kata. Satu yang biasa kita dengar dan satu yang kurang familiar. Next. Nah, kita suruh anak-anak untuk membuat kata-kata. Maka yang sering timbul adalah kata-kata ayo buat kata sepati. Ini sering muncul kali kata-kata ada, besar, harus, tidur, rajin, masuk, hanya terima karena anak putih agar ayam hutan dan seterusnya. Bapak Ibu, sederhana ya. Sederhana dia dengan kata-kata seperti ini. Tapi Bapak Ibu, bisa nih kita kembangkan. Coba kamu buat kalimat yang ada kata ada. Besar. Ada 10 siswa di situ. Pastinya 10-10 itu, pastikan bahwa 10-10 itu membuat kalimat yang berbeda. Besar pasak daripada tiang. Oh benar. Lebih besar buah melon daripada buah salak. Oh benar. Berarti ada kata besar. Next. Nah, kita buat nanti ini bisa kita lakukan permainan untuk siswa, ya. Tapi di sini nggak bisa kita lakukan ya. Tapi ini saya buat juga sini supaya nanti Bapak Ibu bisa melakukannya di sekolah. Next dulu. Inilah urutan-urutan yang kira-kira akan kita lakukan. Atur dulu kelas. Ya kan? Persiapkan sebelum guru melakukannya. Oke, next. Nanti saat akan memberikan kegiatan permainan, guru harus menerapkan aturan. Jadi kita buat dulu aturannya. Guru mengelompokkan siswa, boleh sesuai jenis kelamin, boleh sesuai kemampuan akademik, boleh sesuai dengan kemampuan dia bersosialisasi. Asal jangan dibuat sesuai dengan cantik jeleknya, nanti udah termasuk pembulian itu ya kan. Nah, guru berkeliling inilah teknik yang akan kita lakukan. Nanti di rumahnya akan saya berikan apanya. Ini hanya sebagai PR Bapak Ibu. Apa yang harus diperhatikan guru saat akan mengajarkan membaca? Terus, ya, baik kita buka cerita tadi. Saya akan mencoba untuk membacakan sebuah cerita ya. Ya, mohon maaf agak susah dari ini. Iya, agak dibesarkan bisa. Ya, Bapak Ibu, ada bacaan yang menarik. Ini adalah bacaan jenjang untuk B1 sudah. Judulnya Aku Suka Caramu. Siapa yang ada di dalam cerita ini? Puri dan Rano sama pergi ke pesta ulang tahunnya Ali.
Wuri menawarkan untuk menuntun Rano sepanjang perjalanan. Namun Rano yakin dia tahu ke jalan sana. Wuri tidak habis pikir bagaimana Rano bisa tahu jalannya. Siapa penulisnya? Penulisnya yaitu Adelia Agustina. Dan sebagai ilustratornya adalah Haikal. Baik, aku suka caramu. Mah, Rano pergi ke pesta ulang tahun Ali. Ayo berangkat bersama. Ayo berangkat bersama, Rano. Aku bisa membimbingmu. Tak usah, Wuri. Belum siap. Saya ulangi. Aku suka caramu. Penulis Adelia Agustin. Ilustratornya Haikal. Mah, Rano pergi pesta ulang tahun Ali. Next. Ayo kita berangkat bersama, Rano. Aku bisa membimbingmu. Tak usah, Wuri. Aku bisa sendiri, Bapak Ibu. Belum kusuruh dulu. Ini saya masih di sini ya, ini ya. Ini kita lihat dia menggunakan tongkat. Kenapa dia menggunakan tongkat? Oh, yang mana Rano? Yang mana Wuri? Berarti ada Rano, ada Wuri ya. Kemudian ada yang mengikuti. Siapa kira-kira yang mengikutinya? Ya. Kenapa si Rano menggunakan tongkat? Oke, next. Bapak Ibu coba lihat. Wow. Dia mengendus-endus. Hei, hei. Kenapa kamu mengendus-endus? Memangnya aku bau? Atau kamu perlu bantuan? Kata si Wuri. Tak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Next. Sate. Aroma ini yang kamu endus tadi. Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kanan ya? Wah, caramu bagus juga. Cium, cium, cium. Hiruplah aromanya. Dan kamu menjadi tahu arah jalannya. Coba semua Bapak Ibu dibuka dibuka apanya? Coba buka speakernya, ayo. Oke, Bapak Ibu. Sama-sama kita ikut baca ya. Ikuti ya. Cium, cium, cium. Coba semuanya. Oh. Cium. Bapak Ibu mohon dibuka. Hiruplah aromanya. Dan kamu menjadi tahu arah jalannya. Next, Bu Sinta. Nah, mereka sampai di mana? Apa yang dilakukan? Apa kata si Wuri? Kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu berpegangan ke tembok itu? Kamu pusing. Sini, biar ku bantu. Apa kata si Rano? Tak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Coba, apa ini yang dia pegang?
Baik, berikutnya. Ini si Wuri ini ngikutin terus ya. Karena si Rano nggak mau dibantu. Ternyata tembok ini memang berbeda. Dia ikut-ikut megang tembok tadi. Ternyata tembok ini memang berbeda. Satu-satunya tembok batu kali di daerah sini. Jadi hanya satu-satunya tembok yang menggunakan batu kali di daerah sini. Apa katanya? Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kiri. Caramu bagus. Raba, raba, raba. Rasakan permukaannya. Dan kamu menjadi tahu arah jalannya. Salah arah jalanmu. Baik, Bapak Ibu, coba sama-sama kita baca. Raba, raba, raba. Ayo semua. Ngeraba, ngeraba, Raba, Raba. raba. Next, next. Iya, kok 2 kali kayaknya ini Bu Sinta, enggak? enggak Bu. Oh ya, next. Ada genangan air. Awas Rano, ada genangan air. Biar aku membimbingmu. Apa kata si Rano? Tak usah, Wuri. Aku bisa sendiri. Next. Hebat. Kamu bisa menghindar. Padahal kamu tidak bisa melihat. Tongkat itu sangat membantu. Guk, guk, guk. Awas Rano. Anjing itu keluar pagar. Risau. Khawatir si Uri. Next. Apa kata si Rano? Iya, aku sudah tahu, Ri. Berbicara lagi dalam hatinya nih si Uri. Oh, pasti gonggongan anjing tadi juga petunjuk bagimu untuk berjalan lurus saja. Hebat kamu tahu banyak. Dengar, dengar, dengar. Perhatikan bunyinya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Dengar, dengar, dengar. Ayo. Dengar, Ya. Dengar, dengar. Iya. Next. Kita sudah sampai di rumah Ali. Hore! Ternyata ini acara ulang tahun si Ali tadi ya. Mereka sudah sampai. Next. Coba aku tebak. Gemblong, kue cucur, kembang goyang. Apa kata si Rano? Aku tahu. Kamu mau bilang apa, Uri? Next. Cecap, cecap, cecap. Kenali rasanya. Beginilah caraku, Uri. Aku suka caramu, Rano. Ayo Bapak Ibu semua cecap, cecap, cap, cecap. Ayo cap, semua Sedap, sedap, cecap, sedap. cecap. Iya, ini Bapak Ibu bisa nanti cerita-cerita menarik seperti ini. Ada nanti ada diberi di mana bisa diambil. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan. Sebenarnya pada cerita ini apa yang mau diperkenalkan? Halo?
Baca Indra. Ah, Baca Indra. ya, apa Bu Asni? Bagaimana kita Ya, apa yang mau apa yang mau diperkenalkan oleh penulis pada cerita Aku Suka Caramu? dia memperkenalkan Nah, kita harus berusaha walaupun kita tidak mampu seperti si Reno tadi kan dia tidak bisa melihat tapi dia berusaha bagaimana supaya dia sampai ke tempat yang ulang tahun tadi Bu dengan cara dia dengan iya, cara semampu dia tidak mau dibantu walau si Wuri tadi mau membantu tapi dia tidak mau dia mencari sendiri jalan ya, itu. karakter mandiri ya. Ya, luar biasa, Ibu. Dia dengan keterbatasannya, ya kan? Tetapi dia mau mandiri, aku bisa tanpa kamu bantu. Tapi apa yang dia gunakan untuk membantu dirinya? Bagian tubuh apa dia yang dia gunakan? Dengan menggunakan tongkat tadi Bu tangannya Tongkat. ya Cukupkah dengan tongkat? Telinga Ibu. kan ini Bu Abidin, Bu Abidin dibuka ininya kalau bicara Bu Abidin, nggak kedengaran. dengan hidungnya Bu dengan meraba-raba tadi dengan tangannya dan dengan telinganya Bu Iya, menghirup. mereka dia menggunakan alat inderanya ya. Ya lah Indra Pertama apa katanya tadi? menghirup Halo? Cium, Cium. cium, cium. cium. Nah, alat pendengar itu yang dia gunakan. Nah, itu. Ya, Ya, Bu. dicium pakai telinga gitu ya kan. Ya, kita gunakan alat penciuman dia. Setelah dia gunakan alat pencium dia, maka dia gunakan lagi alat inderanya yang mana? Raba, raba, raba. Kulit dia gunakan. Ya, apa Bu? Siapa yang ngomong? Siapa Bu Kiki yang ngomong? Tidak ada Bu. Tadi itu mungkin salah pencet kali. Oh, oke. Buah apa ya? Halo Bapak Ibu, kita eh, jangan malu untuk membacakan cerita kepada siswa. Ajak mereka mengikuti tidak seluruhnya yang akan kita sampaikan, setidak-tidaknya ada bagian tertentu yang mereka ikuti. Oke, satu lagi ya. Saya akan membacakan tentang sebuah cerita. Bapak Ibu, kalau melihat dari gambarnya, kira-kira ada berapa orang lah itu ya? 4 orang Bu. Empat kah? 4 Bu. 4 orang. Ya, 4 orang. Apakah jenis kelamin mereka sama? Tidak. Tidak, Bu. Tidak Bu. Ya, tidak ya. Berapa sih cewek dan berapa cowok? 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, ya, 1. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Oh, ternyata tersimpan lagi ada satu tokoh. Siapa ini? Si kakek. Ya, buah apa ya? Penulisnya Kesuma Devi Yuliani. Lo ilustratornya Rizkia Sadida. Oke, kita mulai. Buah apa ya? Ya. Kok ada kedua itu, Bu? Pertama.
Ini yang ya. Kakek pandai membuat teka-teki. Sari, Rani, Ari dan Bima suka sekali memecahkannya. Mereka tidak sabar untuk menyelesaikan teka-teki kakek kali ini. Lihat, mereka duduk. Di mana lah ini mereka duduk? Oh, di pendopo kali ya. Pendopo di rumah kakek. Next. Penasaran ya apa teka-teki si kakek ya? Apa kata si kakek? Menggantung tinggi di atas dahan. Belum, Bu. Hmm. Udah. Maaf ya Ibu, sebentar ya. Cepat sekali, belum pukul di. Ya, penasaran ya apa teka-tekinya? Oh, ini sudah muncul rupanya sang tokoh, si kakek. Menggantung tinggi di atas dahan, gelap di luar, terang di dalam. Siapa saja yang berani makan, mata terpejam, wajahnya pun seram. Berpikir, berpikir, berpikir. Menggantung tinggi di atas dahan, gelap di luar, terang di dalam. Siapa saja yang berani makan, matanya terpejam, wajahnya pun seram. Oke, next. Nah, kata si kakek, buah apakah itu? Nah, di rumah si kakek, jawabannya ada. Ada di kebun si kakek. Banyak buah. Banyak pohon buah di kebunnya si kakek. Next. Tengok nih ya, rimbunnya banyak. Nah. Hei, Sari. Salah. Hei, Sari melihat buah berwarna gelap di sebuah pohon. Apakah itu buah misteri kakek? Lompat, lompat, lompat. Ayo ikuti Bapak Ibu. Lompat, 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 lompat. Ya, nih mereka, ini si kakek lah ini mereka ya kak. Nah, oh ini dia pikirnya, lompat, lompat, lompat. Semangat dia. Next. Ada muka Ibu. Iya, iya, nah, asal itu. Nah, ini katanya menggantung tinggi di atas dahan, gelap di luar, tetapi juga gelap di dalam. 71. Mereka berani makan, mata tidak terpejam, dan wajah juga tidak seram. Ini bukan buah misteri kakek, katanya. Berarti ini salah, gitu kira-kira ya. Ini bukan buah misteri kakek, berarti ini bukan. Ayo cari lagi, next. Hei, Rani melihat buah lain yang berwarna gelap. Apakah itu buah misteri kakek? Wah, ini guncang, guncang, guncang. Ayo semua Bapak Ibu. Guncang. 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 Diguncang rap gitu ya kan. Next. Apa kejadian? Jatuh. Apa kata mereka? Menggantung tinggi di atas dahan. Gelap di luar, terang di dalam. Mereka berani makan, mata tidak terpejam, tetapi
Wajah tidak seram. Oh, berarti ini juga bukan buah misteri kakek. Aduh, jadi yang mana ya? Buah apa ya? Oke, kita lanjut. Nah, hei, Bima melihat buah warna gelap yang lain. Apakah itu buah misteri kakek? Oh, gendong, gendong, gendong. Ayo semua Bapak. Gendong. Gendong, gendong, Gendong. gendong, gendong. Oke, next. Sedikit Apa lagi. katanya? Ayo sama-sama. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit. Terus. Next. Oh, ini ya. Oh, ya. Nah, mereka ambil yang tadi apa? Menggantung tinggi di atas dahan. Gelap di luar, terang di dalam. Mereka berani makan. Mata terpejam dan Wajahnya dan Wajah seram. lihat. Muka mereka pun menjadi seram, belepotan gitu. berarti benar ini, Bu. Belum. Ya. Ini adalah buah misteri kakek. Halo Bapak Ibu. Kira-kira buah apa lah itu ya kan? Buah juet. Gak seram dia. Buah apa? Buah juet. Adalah buah misteri kakek. Ayo kita ketawa semuanya. Hore. Buah misteri kakek. Iya, balik ke apa tadi? Ke materi. Ya. Udah jam berapa ini? Berapa menit? Setengah 12. Oke. Selamat siang Bu Dian. Alah, balik lagi. Gini tengok nih. Jaringan agak nggak enak nih. Iya, nggak apa-apa, maklum. Mana? Silakan Bu, dilanjut Bu. Iya, terima kasih ya Bu Dian. Iya, tadi saya sedang pamer sama teman saya ini capsekku gitu, lagi webinar. Oh, ya iya Bu, makasih banyak Bu. Iya, Bu. Ya Bapak Ibu, jadi kita coba ambil sebuah buku, lalu kita bacakan ke anak-anak. Ya, kalau kita suruh mereka untuk mengikuti bacaan kita dari awal, lelah dan mungkin membosankan. Tetapi ambil di yang tertentu itu yang agak meriah sedikit. Ayo ikut sama-sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira sulit enggak ya kita menerapkan membaca itu untuk meningkatkan literasi kepada siswa? Sulit enggak? Tengok nih ada foto yang cantik nih Bu. Kembali lagi. Ya. Jadi apakah ada perbedaan dari cerita yang pertama dan cerita yang kedua? Halo Bapak Ibu. Jadi itu adalah bagian dari usaha-usaha kita dalam
Ya, dalam usaha kita untuk meningkatkan eh, peningkatan literasi siswa. Jadi kadang-kadang itu harus kita mulai dari yang paling sederhana, kan? Kalau misalnya kita ajarkan kepada siswa tadi dengan huruf kata yang tadi saya pertama saya buat, yang kedua ya saya buat, kita ajarkan itu ke kelas 6 tentunya tidak tepat. Tapi kalau yang saya bacakan ceritanya itu kira-kira cocoknya di kelas berapa ya Bapak Ibu? Kelas 1 dan 2, Bu. Kelas 1 dan 2 ya. Kelas 2. Kelas 1 dan 2. Kenapa? Apa alasannya? Kita Ibu bisa bilang bahwa oh itu cocok untuk kelas 1 dan 2. Dari mana menandakan oh ini lebih tepat di kelas 2? Dari apanya? Karena mereka belum Ceritanya, Bu. cara berpikir mereka, Bu. Cara mereka itu masih lebih suka melihat-lihat gambar-gambar gitu, Bu. Belum berpikir kritis mereka itu. Oh iya, jadi mereka melihat dari pertama bukunya, Bu ya. Jumlah kata-katanya belum banyak, ya kan? Belum banyak kata-katanya. Kemudian gambar-gambarnya menarik itu memang salah satu cara kita lah untuk eh, menarik minat baca siswa. Ya, salah satu cara kita untuk menarik minat baca siswa. Jadi gak ada di perpustakaan. Ini saya ngambil di apa namanya itu? Ini ngambil dari perpustakaan daerah ya. Tapi nanti akan saya share juga linknya, bisa Bapak Ibu nanti untuk mendownloadnya nanti. Ya. Baik, ini saya kembalikan kepada Bu Kiki dulu. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Suharni, SPD MPD, yang telah memaparkan materinya. Wah, senang sekali kita ya sudah mendengarkan cerita yang dipaparkan oleh narasumber kita. Beliau tadi sudah memaparkan 2 cerita. Yang pertama tentang Aku Suka Caramu, terkait dengan permasalahan Reno yang dia tunanetra. Dan yang kedua, buah apa ya? Nah, di situ kita bisa main tebak-tebakan, explore tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi pembelajaran itu tidak hanya mentok pada pada buku saja, namun kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Oke, baiklah. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya ataupun ada kendala maupun ada yang dirasa masih mengganjal, boleh dipertanyakan kepada kami, kepada Bapak dan Ibu. Saya persilakan, bisa raise hand, Bapak dan Ibu. Tidak, itu kok kita mau bicara, Len. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, kepada Ibu Asni. Ya, saya mau bertanya, Bu, narasumber. Tadi yang masalah literasi itu, mengenalkan literasi kepada anak, Bu, tentang si ini, Depi, Hadi, dan Henry. Kalau si Henry tadi kan, Bu, dia tinggal merangkaikan kata. Depi tadi kan menebak-nebak dia. Oh, itu kenapa U jadi U. Nah, kemudian kalau si Hadi tadi cuma melihat gambar. Oh, karena gambarnya itu. Jadi bagaimana cara mengajarkan uh, kata itu dengan kepada si Depi dan kepada si Hadi? Kalau kepada si Depi dan si Henry, kepada si Hadi, Bu. Kalau si Henry kan tadi tinggal uh, udah merangkai, dia tinggal dia melatih aja, Bu. Udah pandai itu si ini. Tapi kalau yang sama sekali tadi nggak pandai itu kan si Depi dengan si Hadi. Cara gitu, Bu, mengajar yang tadi si Depi. Ya, Oke, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Bu Asni. Saya rangkum pertanyaannya. Terkait dengan literasi tadi, materi mengenalkan literasi. Tadi kan narasumber kita telah memaparkan
ada 3 contoh. Di situ ada Devi, Hadi, dan juga Henry. Nah, permasalahan di Hadi, dia mengingatnya itu melalui gambar. Si Devi, dia melihat huruf awal dan huruf akhir saja. Sedangkan si Henry, dia masih mengeja. Nah, yang dipertanyakan oleh Bu Asni adalah bagaimana cara mengajarkan atau bagaimana metode kita untuk mengajar kepada anak kalau kita ketemu dengan anak yang seperti si Devi dan si Henry tadi, dan si Hadi tadi, ya kan Bu? Devi dan Hadi, karena si Devi dia hanya mengingat huruf pertama dan huruf terakhir saja. Sedangkan si Hadi dia hanya mengingat dari gambarnya. Begitu Bu Asmi. Oke, kepada Ibu narasumber bisa di-keep pertanyaannya. Kami buka dulu sesi pertanyaan ya Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita jawab bersama-sama yang akan dipandu oleh Ibu narasumber kita. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya belum ada ya Bapak Ibu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Asni yang akan dijawab oleh narasumber kita. Kepada Ibu Suharni, saya persilakan. Iya, baik, terima kasih. Ketika Bu Asni, ya, ketika kita menemui siswa yang mempunyai kemampuan seperti si Devi, dari cerita yang saya paparkan, sebelum saya menjawab kira-kira, ya, kira-kira kalau Bu Asni akan melakukan apa? Sebelum saya jawab, kira-kira kalau udah seperti ini, kira-kira apa yang terdetak di hati Bu Asni untuk memberikan perlakuan yang gimana kepada Bu Devi? Kira-kira apa dulu dari Bu Asni? Kalau melihat kasus si Devi dengan si Dahadi tadi, Bu, kita harus punya waktu lah, Bu, untuk memperhatikan mereka dibanding dengan si Henry tadi udah bisa. Jadi kita kasih waktu, kita beri tambahan waktu untuk memberi tugas kepada mereka. Misalnya, Bu, kita kasih mereka itu huruf-huruf untuk dibaca di rumah. Kemudian suruh orang tuanya, kerjasama orang tuanya untuk membantu anak tersebut, Bu. Mengenalkan huruf, bagaimana ini huruf apa, ini huruf apa. Seperti itu, Bu. Saya dikasih tugas dengan anak itu. Dan kita bimbing dari sekolah, Bu. Nah, semalam ini Ibu kasih ini. Ayo nak, mana huruf-huruf itu? Yang Ibu kasih itu. Nah, ini sekarang apa nak? Bacaannya nak. Apa udah ada orang tuanya belajar sama orang tuanya? Kita lihat perkembangan anak tersebut, Bu. Apakah yang tugas yang kita kasih itu di rumah itu, apakah memang berjalan, kemudian kita bimbing lagi dari sekolah. Intinya, Bu, kita harus memang benar-benar memberikan waktulah kepada anak tersebut, menambah waktu kita, Bu, untuk memperhatikan si Devi dengan si Adi tadi. Dibanding dengan si Henry tadi, Bu. Si Henry kan cuma dia tinggal mempelancar. Kalau saya seperti... Iya. Ini artinya terima kasih Bu Asni ya. Berarti Bu Asni sudah mempunyai kiat tersendiri. Salahkah kiat yang dilakukan Bu Asni? Tidak. Betul. Jika ada yang lain juga membuat kiat yang lain lagi salah, tidak betul. Itu semua kan usahanya kita. Jadi kalau melihat ini, dia hanya coba-coba aja gitu kan. Ada rasa malas dia membaca di tengah. Tengok awal, tengok akhir, udahlah. Gambarnya inilah itu. Dan jadi dia hanya coba-coba aja mengaitkan gambar dengan kata pertama dan kata terakhir. Kan gitu. Iya. Langkah pertama adalah mereka kita bimbing
supaya rajin. Rajin apa? Rajin membaca secara keseluruhan. Si Depi ini dia bukan tidak tahu huruf loh. Dia cuma malas membaca keseluruhan. Jadi hanya ayo baca. Dia hanya kita suruh baca ini. Baca secara keseluruhan. Jangan baca awal dan akhir terus tebak-tebak. Jadi tunjukkan kata luka. Biar dia membacanya. Jangan ditebak huruf pertama dan akhir. Dia tahu huruf ini dia. Nah, jadi dia malas melihat yang di tengah-tengah. Jadi ayo baca. Luka, lima, paku, buku. Artinya rajin aja dia suruh baca, Bu. Karena dia bukan tidak tahu huruf. Dan dia bisa baca, cuma malas. Ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk si Depi, kita suruh aja dia untuk membaca secara keseluruhan. Tapi untuk si Henry. Hadi ya, ini Hadi. Untuk si Hadi, dia ini masalahnya ini dia cuma bisa baca kalau ada gambar. Gitu. Kalau misalnya pun di sini ada gambar apa namanya itu? Ibu buatlah gambar ikan misalnya. Ikan apa? Dia hanya bisa menebak ikan. Padahal banyak gambar-gambar ikan. Kan ya? Ibu buatlah misalnya di sini gambar ikan paus lah misalnya. Padahal kata-kata di situ cuma kata-kata ikan. Dia akan membacanya itu dengan ikan paus kan gitu. Maka untuk si Hadi ini berarti dia belum menguasai tentang huruf dari awal. Ya. Jadi itu perlunya kita melatihkan konsepnya terlebih dahulu. Kenalkan huruf dengan benar. Kemudian apa? Ajarkan cara lafaznya, pengucapannya. Kemudian apa? Ajar dia dari huruf ke kata. Kata demi penggabungan dua fonem dulu. Ya, baru sehingga akhirnya menjadi satu kata. Seperti itu. Jadi dia harus kita mulai dengan mengajarkan huruf. Iya, huruf. Pengenalan huruf. Seperti itu. Boleh secara kita buat dari A sampai Z, kita buat permainan. Ya kan? Nah, atau di kelasan bisa kita buat gambar huruf A. Ya, kita mulai dari huruf A. Nah, tulis. Ibu tulis di situ dari supaya dia tidak menghafal gambar. Jadi tulis A. Apa aja yang bisa dari kata A? Apem, ayam, anjing. Apalagi udah tadi apel ya. Anggur. Nah, itu buat. Jadi sehingga dia ternyata huruf A itu bukan cuma ayam. S. Ini udah bisa bilang stop karena dia selalu lihat di jalan-jalan lambang seperti ini bacaannya stop. Jadi dia terus tebak stop. Begitu lihat ini, dia nggak tahu nih gorila, dia tahu ini yang berbulu, pokoknya kera. Asal jangan nanti kita lihat digambarkan apa orang banyak bulunya dia bilang pula nanti kera juga kan gitu kan ya. Nah, jadi ajarkan dia di sini huruf itu kan. Kemudian perkaya dia dengan satu fonem bisa ditulis beberapa puluh mungkin ratus kata. Oke. Ya.
Bisa diterima Bu Asni? Ya Bu, terima kasih Bu atas arahannya. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber. Nah, dari pertanyaan Bu Asni yang saya rangkum, jawabannya dari Ibu narasumber kita, ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama untuk si Devi. Nah, Devi tadi kan dia hanya tahu huruf awal dan huruf akhir saja. Jadi kita bisa membimbing si Devi itu untuk membaca secara keseluruhan. Jadi kita latih dia secara kontinu dan dari Bu Asni tadi saya menanggapinya bahwa kita sebagai guru harus bisa memberikan extra time kepada siswa kita gitu. Kemudian untuk si hadinya kita bisa melakukan seperti penanaman konsep kepada anak yang dia tidak mengenal huruf ya, karena dia hanya tahu gambar saja. Kemudian kita kenalkan huruf, lafaz, kemudian kita bisa juga memperkayanya dengan fonem-fonem, dan yang terakhir kita bisa mengajaknya sambil bermain. Nah, seperti yang dipaparkan narasumber kita tadi. Jadi dari huruf A tadi bisa dipaparkan, dicontohkan dengan apa saja, ayam, gitu, angsa, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa cara ya, Ibu Asni. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Ibu Asni? Tidak ada ya. Kepada Ibu Asni, apakah dapat diterima jawaban dari kami, Bu? Ya Bu, dapat Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Baik, terima kasih Bu Asni. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaannya? Kira-kira ada yang masih mengganjal atau selama kita kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita masih bingung nih, bagaimana sih sebenarnya untuk meningkatkan literasi siswa kita supaya mereka tuh paham? Nah, boleh Bapak Ibu tanyakan di sini. Tidak ada Bapak Ibu? Sudah Mohon pas? izin Ibu Bu Iki. Iya, iya Bapak. Oh iya, Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa diseringkan nanti dari Bu narasumber. Itu kan kalau kita lihat tadi buku-buku cerita tadi kan menarik ya. Nah, itu buku elektronik ya Ibu ya. Iya Bapak, benar Bapak. Buku Oke. elektronik. Ada nggak linknya untuk kita mendapatkan buku elektronik itu ya Bu? Karena sepertinya kan buku itu kan sangat menarik ya untuk anak-anak, terutama untuk kelas rendah gitu. Mungkin kalau ada linknya bisa dibagi Bu supaya bisa disampaikan ke sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih Ibu. Untuk yang link tadi Bapak sudah kami sharekan dari chat. Bisa dilihat Bapak Ibu. Ada link yang bisa Bapak Ibu akses untuk melihat buku digital. Sudah bisa dilihat kan Bapak Ibu? Untuk Pak Esti, terima kasih untuk masukannya Pak Esti. Oke, kepada peserta kegiatan webinar yang lain, bisa raise hand Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Tadi saya ada melihat Ibu Jumatul, ya Jumatul Mardia ya. Ibu Jumatul Mardia tadi sepertinya mengangkat tangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Dengar suara saya, Bu. Dengar Ibu, silakan. Ya, tadi kan
Di awal disampaikan oleh narasumber, hambatan dalam literasi itu ada beberapa, di antaranya keterbatasan waktu, baik bagi siswa dan bagi guru. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya kita mengakali atau menambah waktu agar kegiatan membaca itu bisa terus berlanjut. Misalnya kan kalau kadang-kadang anak-anak ini kalau disuruh membaca di rumah, itu kan pasti kadang iya kadang enggak. Kita nggak tahu juga. Terus orang tuanya pun kadang tidak begitu peduli dengan apa yang dilakukan anaknya gitu. Jadi bagaimana atau adakah strategi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir atau menambah waktu yang bisa kita tambahkan untuk siswa tersebut. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Jumatul. Pertanyaannya tadi terkait dengan hambatan literasi. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana cara kita menambah waktu kepada peserta didik kita agar mereka dapat membaca buku itu. Jadi, di sini Ibu Jumatul meminta kiat-kiat, begitu ya Ibu ya? Iya, Bu, iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Jumatul. Saya berikan pertanyaan ini kepada Ibu narasumber untuk ditanggapin, Ibu. Oke, terima kasih Bu Kiki. Terima kasih juga untuk Bu Jumatul. Jumatul apa tadi ya? Iya, sebenarnya kita tidak usah menambah waktu pun bisa. Ya. Dengan apa? Ambil waktu 10 menit atau bisa 15 menit di awal pembelajaran. Jadi kita ambil dulu buku sejumlah siswa di dalam kelas, kita susun dia di dalam kelas kita sehingga menjadi sebuah pojok baca. Ya. Jadi ada 28 siswa kita dalam satu kelas, sediakan 28 buku dari perpus atau enggak dari perpus pun dari mana-mana pun bisa. Ya, koran atau apa letakkan. Udah. Apa yang akan kita lakukan? Di awal pelajaran setiap hari ambil kesempatan untuk membaca 15 menit. Udah, apa yang akan kita lakukan di awal pembelajaran itu dengan membaca seperti itu? Cukupkah mereka membaca, kemudian ditutup? Oh, udah siap baca, udah ada, letakkan. Yuk kita belajar. Nggak kena nanti tujuan perbaikan literasinya. Oke, hari ini dibaca dimulai dari ibu. Jadi berarti di situ ada, kalau 28 peserta ada 29, satunya ibu. Jangan kita suruh siswa membaca, terus gurunya ngambil kesempatan keliling-keliling. Entah kemana-mana, enggak. Dia baca, ya kita baca juga. Nah, awali dari gurunya. Ya, awali dari gurunya. Udah kita baca, kemudian, bilang itu, anak ibu, hari ini ibu kebetulan membaca tentang buku dengan judul bla 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 bla. Mau tahu ceritanya? Ibu bilanglah seperti itu. Pasti mereka mau Bu. Nggak berani orang itu bilang nggak berani. Mau Bu. Nah, ceritakanlah Bapak Ibu dengan gaya dan intonasi yang menarik. Ya, bila perlu jika ada suara hewan di situ, ikuti suara hewan. Oh, pasang mimik yang berubah-ubah, jangan datar. Kenapa? Karena siswa itu adalah peniru yang baik. Dia akan melihat gurunya, gaya gurunya membaca, mimik pantomi, action gurunya. Nah, itu akan terekam, nanti dia akan meniru. Ibu ceritakan,
kebetulan, ini ada cerita anak ibu, ini judulnya eh, tentang buah rambutan ajaib. Nah, ini misal, padahal tak adanya buah rambutan ajaib itu, tapi misalkan aja lah itu. Ibu ceritakan begini dengan gaya yang menarik, yang unik, udah. Hari ini ibu ya, besok ibu ingin dari kamu. Gitu. Jadi, eh, biasakan setelah akhir cerita, kita tarik di situ pesan moral apa yang akan disampaikan dari isi buku itu. Ya, cerita tentang kancil dan buaya juga ada pesan moralnya kan, supaya jadilah orang yang bijak, yang cerdik. Jadilah jangan jadi orang yang sukanya membuli kan gitu kan. Ada pesan moral yang terkandung di situ. Jadi Bapak Ibu di awal pembelajaran 15 menit hari ini Ibu cukup yang cerita. Nah, besok monggo. Jangan dipaksakan kalau mereka nggak mau. Tapi ketika kita sudah memulai, siswa itu akan mengikut. Kita kan guru kelas, jadi kita yang memanage waktu. Bisa. Bisa di awal, ya kan? Atau ketika hari ini tidak ada pembelajaran di kelas awal, pembelajaran atau membaca di kelas awal, 15 menit mau pulang, Bapak Ibu, berceritalah dongeng. Dulu waktu saya sekolah, guruku suka kali mendongeng. Seru mendengarkannya. Jadi saya kira Bu Jumatul Mardiah, saya kira itulah yang bisa kita atasi, kiat kita untuk mengatasi waktu yang terbatas. Tak perlu menambahkan jam pulang anak-anak. Mungkin dia udah kelaparan, ibu juga pun udah kelaparan. Kalau udah jam pulang. Jadi manfaatkan waktu belajar anak. Ya, 15 di awal atau 15 di akhir. Kira-kira seperti itu. Saya kembalikan pada host. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Nah, saya rangkum ya Bu. Di sini untuk pertanyaan dari Ibu Jumatul Mardiah terkait dengan bagaimana sih cara kita atau kiat-kiat yang dapat kita lakukan untuk membantu peserta didik kita yang masih kesulitan dalam membaca. Nah, jadi tadi ada dua jawaban yang diberikan oleh Ibu narasumber kita. Yang pertama, bisa dengan pembiasaan karakter, membaca 15 menit di awal sebelum pembelajaran. Yang kedua, kita sebagai guru bisa menerapkan metode role player. Jadi guru itu sebagai contoh kepada peserta didiknya. Kita bisa membacakan di depan kelas, kemudian anak itu mengikuti. Jadi mereka itu dibimbing, tidak hanya kita suruh baca terus ditinggal gitu saja. Nah, bagaimana kepada Ibu Jumatul Mardiah? Apakah dapat diterima jawaban dari kami, Bu? Iya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Jumatul Mardiah. Tadi saya lihat ada Bu Dian raise hand. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu Dian? Ibu-ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Kalau tidak, biar kita akhiri kegiatan ini. Tidak ada ya, Bu Diannya sudah keluar ya? Atau tercampak keluar? Oke, baik. Iya, Bapak. Kemudian terlempar itu karena cuaca di sini mendung. Oh iya. Hujan. Jadi bagaimana ini? Kita tutup saja, kita akhiri kegiatan ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi untuk kegiatan ini. Di sini
saya akan memberikan atau rangkuman sedikit terkait dengan materi kita, di mana untuk meningkatkan literasi siswa itu kita jangan terlalu apa ya namanya memaksakan kali karena setiap siswa itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kita juga sebagai guru dapat memberikan metode ataupun cara pengajaran yang sesuai seperti yang mereka butuhkan dan sesuai dengan taraf kecerdasan mereka begitu Bapak Ibu. Dan kita sebagai guru haruslah terus membimbing dan jangan pantang menyerah karena tidak ada yang sia-sia. Jadi semuanya bisa kita perbaiki dengan cara perlahan. Mungkin kalau hari ini dia tidak mampu, di kedepannya di umur dia nanti yang ke 11 tahun atau ketika nanti dia SMP, oh dia baru memahami, oh ternyata yang saya pelajarin dulu di SD ini, yang saya pelajarin dari ibu ini tuh, ini toh manfaatnya, ini ternyata yang bisa saya aplikasikan seperti itu. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini tadi diawali dengan doa, maka kita akan tutup juga dengan doa di mana akan dipimpin oleh Bapak Martinus. Kepada Bapak Martinus saya persilakan Bapak untuk memimpin doa kita menutup kegiatan hari ini. Bisa. Terima kasih saya mengucapkan kepada narasumber dan protokol di mana kita sudah selesai mendengarkan arahan daripada narasumber kita. Jadi sebelum penutupan, jadi marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Martinus. Sebelumnya saya Rizky Rahmadani Putri meminta maaf apabila selama kegiatan ini berlangsung ada kesalahan kata maupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, dan semoga kegiatan webinar kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat membantu kita dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru-guru hebat semuanya. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi dimohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Kok gelap di sini? Hidup. Udah berdiri kan bikin foto. Nah, ini Mbak. Makin selesai. Bisa. Oke, Bapak Ibu, bisa diaktifkan kameranya. Sabar, Bu. Mana, nah, aktifkan kameranya, nah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, gaya yang lain Bapak Ibu boleh bebas, tapi jangan dengan menggunakan jari. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan webinar hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya Bu. Izin live ya. Iya Bu, sudah bisa live.
Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, sayonara. Sayonara. Enak. Ayam pula di bawah. Iya, Wak, itu. Nah, itu pula di bawah.